Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah azan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjut Ya, kembali di pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua kita sudah ini ya, sudah selesaikan ya buka puasa sama sholat maghrib ya. Jadi emang kondisinya kalau bulan Ramadan ya lebih agak sulit ya waktunya ya. Tapi nanti kalau udah normal, udah gak bulan puasa, berarti nanti bisa normal jam 6:30 kita sudah mulai aktif ya untuk mulai perkuliahan. Baik, ini mikro dulu apa makro dulu ya? Mikro dulu ya? Mikro dulu, Pak. Oke, mikro, baik. Baik, sebelum kita mulai ya doa masing-masing ya sebelum kita mulai. Baik, hari ini kita lanjutkan di pertemuan kedua ya, berhubungan dengan pengantar ekonomi makro. Kita akan berbicara hari ini tentang yang namanya teori permintaan ya. Namanya permintaan berarti ini datangnya dari konsumen ya, berarti yang meminta ya. Nah, ini ada beberapa yang pertama kita membahas tentang mekanisme pasar. Mekanisme pasar ini lebih identik ke dalam teori permintaan, di mana permintaan pasar dan kurva permintaan atau dikenal dengan nama market demand curve ya. Ini menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dan berbagai tingkat harganya. Gitu. Nah, ini adalah yang berhubungan dengan mekanismenya seperti apa. Kemudian hukum permintaan atau law of demand ini dia menyatakan bahwa jika harga naik ya, jika harganya naik, maka jumlah permintaannya turun ya. Atau dengan kata ceteris paribus ya, atau sebaliknya. Dari hukum permintaan ini dapat diambil kesimpulan bahwa jika harganya naik tinggi, secara otomatis permintaan di pasar konsumen dalam hal ini dia akan membeli barang lain sebagai sebagai substitusi atau pengganti dengan barang lain. Ketika misalnya harga suatu barang itu mahal harganya dan tidak seperti biasanya, contohnya misalnya kayak beras aja, beras naik nih, berarti permintaannya ketika harga beras naik, maka orang yang biasanya membelinya banyak, bahkan dia akan membeli eceran dengan harga yang lebih sedikit gitu. Tapi kalau harganya terus naik, maka lama-kelamaan orang juga akan lari dari produk yang kita jual itu. Nah, tapi berbanding terbalik juga dengan ketika harga turun. Nah, ketika harga turun, orang akan berlomba-lomba membeli dengan sebanyak-banyaknya gitu. Nah, ini adalah teori permintaan. Contoh gini, harga daging. Harga daging ini naik tinggi. Nah, orang akan memilih pengganti daging. Orang milih apa? Bisa milih ayam, bisa mereka memilih barang lauk substitusinya seperti mungkin ikan asin dan sebagainya. Beda halnya ketika misalnya hari raya. Kalau hari raya ketika ada kenaikan baik itu di harga daging, kenaikan di harga ayam dan sebagainya, karena itu setahun sekali dan masyarakat juga pada umumnya mendapatkan gaji ke-13 dalam hal ini tunjangan hari raya, biasanya mereka itu biasa aja. Dan mungkin mereka akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang digunakan, kebutuhan yang disiapkan di keluarganya mereka ketika kumpul silaturahim dengan saudara-saudara yang lainnya. Nah, tapi berbeda jika kondisinya adalah kondisi yang dimana normal gitu. Bukan hari raya, bukan karena memang ada acara besar atau acara kumpul-kumpul silaturahim dan sebagainya. Nah, ketika misalnya harganya naik, orang akan memilih barang substitusi sebagai barang pengganti untuk mereka menggantikannya. Atau dikenal dengan nama ceteris paribus. Arti dari ceteris paribus ini diasumsikan bahwa faktor-faktor lain seperti harga ini dianggap konstan.
Misalnya jumlah barangnya juga konstan, ya kan? Tetapi kenaikan-kenaikan ini adalah selain berpengaruh terhadap harga, ya distribusi juga normal dan sebagainya. Kenaikan harga BBM juga, permintaan juga otomatis harga akan naik dan sebagainya. Kemudian ada lagi permintaan pasar. Permintaan pasar ini dikatakan sebagai akumulasi. Akumulasi dari seluruh permintaan-permintaan individual. Permintaan-permintaan individual ini di mana permintaan-permintaan ini diakumulasi dari permintaan perorangan, bukan permintaan dari kelompok dan sebagainya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya permintaan suatu barang. Yang pertama bisa dengan adanya harga barang, ya. Harga barang itu X, kemudian harga barang lain itu adalah Y, kemudian selera itu adalah T, misalnya singkatkan. Pendapatan adalah I, kemudian ekspektasinya apa, kemudian faktor yang non-ekonomi. Nah, ini contoh gambar dari yang namanya kurva permintaan daging, ya, atau ceteris paribus, di mana jika P ini adalah harga daging, Q adalah jumlah permintaan daging. Nah, jumlah permintaan ini datang dari konsumen. Ketika permintaan dagingnya di sini adalah 1.500, ya, maka harga jumlah permintaan dagingnya sampai dengan 12. Tapi bayangkan jika harganya dia turun 10, ya kan? Jumlah permintaannya dia naik jadi 2.200. Nah, ini yang namanya ceteris paribus. Jadi perbandingan antara harga daging dengan jumlah permintaan ini bergantung terhadap Q-nya. Jika jumlah permintaan dagingnya ini sedikit, maka harga akan cenderung mahal. Atau jika harga mahal, otomatis jumlah permintaan dagingnya lebih kecil dibandingkan dengan harga daging yang menurun atau murah, maka jumlah permintaan itu akan meningkat dengan sendirinya. Makanya kan kalau misalnya menjadi sama halnya kalau kita asumsikan, ya, dengan kita misalnya, jika kita mau menjadi orang yang punya harga, di mana harga kita ini adalah tinggi, maka kita akan menjadi orang yang dicari orang dari tidak jadi kebanyakan orang. Tetapi kalau skill kita biasa aja, B saja, berarti secara otomatis kita tidak bisa bersaing, kita tidak bisa menjadi orang yang berbeda, orang yang mempunyai kualitas, orang yang punya keunggulan yang lain, gitu. Sama dengan permintaannya juga sama. Semakin tinggi. Nah, semakin tinggi harga barang di sini, secara otomatis jika harganya tinggi, harganya ini adalah permintaan sedikit, berarti yang membeli adalah orang-orang yang punya uang. Kata mahal dan kata murah itu tidak ada kata mahal dan tidak ada kata murah di dalam pandangan persepsi konsumen itu berbeda dengan kata mahal dan kata murah. Kata mahal itu ada jika seorang konsumen duitnya tidak melebihi dari harga tersebut. Harga 1 miliar, jika orang itu memiliki uang miliaran, puluhan miliar, mungkin sampai triliunan, dia akan mengatakan bahwa uang 1 miliar itu kecil. Jadi kata murah dengan kata mahal itu identik tergantung dari kemampuan pribadi konsumen masing-masing. Sama halnya, jika kita menjual suatu barang atau jasa kepada orang lain, harga kita dan orang lain melihat harga itu mahal, berarti dia bukan pasar kita. Tetapi kalau misalnya kita bisa menempatkan harganya mahal kepada tempat orang-orang yang cocok, orang-orang yang memang tempatnya, dia akan mengatakan harga itu murah. Contoh, orang yang membeli mobil Eropa dengan harga miliaran, di Indonesia pun ada komunitasnya. Mungkin 5% itu ada orang-orang yang komunitas harga mobil mewah Eropa yang harga 5 miliar, harga sampai dengan 10 M, ya. Itu saya mengatakan bahwa 5% orang tersebut itu adalah orang-orang yang memang dia mengatakan bahwa harga mobil itu murah. Kenapa? Karena keuangannya sudah melampaui. Tetapi harga barang, jika harga 100.000 saja dan orang masih mengatakan mahal, berarti keuangan orang tersebut masih
kecil atau masih minim. Sehingga jika keuangannya minim, jika keuangannya kecil, secara otomatis berarti dia bukan pasar kita. Bisa dipahami ya? Jadi identik dengan yang namanya mahal dan murah itu tergantung dari pasarnya. Jika pasarnya itu menempatkan posisi yang baik, ketemu dengan orang-orang yang sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan segmentasi pasarnya, itu baik. Kan kalau kita ibaratkan ya, dunia ini adalah segitiga, di mana segitiga itu kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian paling bawah, bagian tengah, dan bagian atas. Nah, segitiga tersebut secara otomatis yang puncak itu paling sedikit dibandingkan yang bagian pertama yang paling bawah. Sementara yang tengah-tengah itu seimbang. Artinya apa? Orang yang sedikit itu adalah orang-orang yang memang mereka mampu dan yang mereka mau bahwa keuangan mereka itu lebih tinggi dibandingkan ketiga itu. Tetapi orang yang paling bawah, tingkat yang paling bawah dasar, itu adalah orang yang memang keuangannya saya katakan ya berarti biasa aja, B aja. Dengan keuangannya B saja, secara otomatis orang tersebut akan lebih cenderung mengatakan mahal dibandingkan yang puncak. Gitu ya. Kemudian, ini ada gambar berikutnya tentang ceteris paribus juga. Ini adalah kurva perubahan antara jumlah barang yang diminta. Kurva perubahan jumlah barang yang diminta. Lihat, ada faktor di sini adalah faktor perubahan harga barang. Di mana harga faktor perubahan barang ini ya di sini ada permintaan dan ini adalah Q adalah jumlahnya, jumlah yang dimintanya. Ini ada pergeseran. Dari 0 sampai dengan Q di sini ada Q0 berarti adalah mula-mula, jumlah barang mula-mula, kemudian diminta oleh konsumen menjadi ada perubahan dari Q0 ke Q1. Q0 ke Q1 ini adalah merupakan delta atau perubahan kondisi awal ke kondisi yang pertama. Atau kondisi pertama ini dikurangi dengan kondisi awal. Berarti di sini ada pergeseran, ada peningkatan jumlah barang yang diminta. Kemudian P ini adalah permintaan. Di mana permintaan ini ada yang mulai dari P1 sampai dengan P0. Permintaan mula-mula. Ini permintaan pada kondisi P1. Dengan permintaan P0 dan P1 ini secara otomatis permintaan ini ada pergeseran. Pergeserannya kalau mulai dari P0 ke P1 berarti ada perubahannya turun atau naik. Dari Q0 ke Q1 dia adalah naik, jumlahnya naik. Tetapi dari P1 ke P0 dia naik. Tetapi permintaan ini akan turun jika dari P0 ke P1. Saya ulangi. Q0 menuju ke Q1 berarti Q-nya ini naik. Semakin ke kanan, maka semakin besar. Kalau dari Q1 ke Q0 berarti terjadi penurunan jumlah. Kalau dari P0 permintaan awal kemudian turun ke P1, ini permintaannya turun. P0 ke P1 adalah turun. Tetapi kalau permintaan dari P1 ke P0 maka dia naik. Nah, secara otomatis yang namanya kurva perubahan di sini tergantung dia ada di mana. Q0 dengan P1 berarti kurang lebih ada di sini yang namanya kurvanya. Kurvanya di sini Q0 dengan P0, dia ketemu titik A. Kemudian Q1 dengan P1 ketemu titik B. Maka antara A ke B inilah yang namanya kurva perubahan jumlah barang yang diminta yang dikenal dengan nama ceteris paribus. Nah, kemudian ada lagi faktor lain selain dari permintaan dan harga. Di sini muncul faktor perubahan selain harga. Dipengaruhi oleh yang namanya apa nih? Ada perubahan lain, misalnya tadi bisa dikatakan sebagai selera konsumen, ya kan? Bisa dikatakan tadi di sini ada beberapa
selain dari selera konsumen, bisa juga dari ekspektasinya, bisa juga dari pendapatannya, bisa juga dari faktor ekonominya. Tergantung, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di suatu pasar. Kita anggap misalnya perubahan faktor selain harga bisa selera, bisa pendapatan dari ini, atau faktor ekonomi lain, tren dan sebagainya, atau mungkin ada daging pengganti dan sebagainya, sehingga barang tersebut permintaannya menurun. Nah, tadi di kurva yang 13A ini, di mana kurva ini permintaannya itu perubahannya adalah perubahan harga mulai dari P1 ke P0 atau dari Q0 ke Q1. Nah, tapi di sini selain ada ini juga ada permintaannya dari P0 ini sampai dengan P1 di gambar yang 13A ini, kemudian digeser ke sini ada yang namanya P2. Ternyata permintaannya semakin tinggi. Sehingga dengan permintaan semakin tinggi, di sini pun akan ada muncul yang namanya Q2. Jumlah alternatif kedua dibandingkan dengan yang namanya Q aksen atau V aksen. Ini adalah P setelah dari P0 ya mula-mulanya. Nah, perubahan ini bergeser jika permintaan yang pertama ini dikatakan dia P0 dan P1. Permintaan yang pertama ini dia akan bergeser dari permintaan awal menurun jumlahnya jika permintaannya itu di sini dikatakan bahwa akan ada permintaan juga yang menurun jika harganya dia naik. Tetapi kalau D0 ini adalah permintaan mula-mula, dia akan meningkat menjadi permintaan yang kedua. Harga total kualitasnya dia bertambah, jika permintaannya dia menurun, harganya dia naik. Jika harganya dia kualitasnya atau kuantitinya banyak, kemudian yang belinya sedikit. Tetapi berbeda dengan Q0 ini nih. Dia permintaannya itu ada di titik ini. Dikatakan tengah-tengah. Tetapi permintaannya meningkat. Ini mekanismenya. Jadi permintaan dan penawaran selain dipengaruhi oleh faktor harga, bisa juga dipengaruhi oleh faktor lain, selera konsumen, pendapatan dari konsumennya ya. Sama dengan bulan Ramadan saat ini, ketika orang berlomba-lomba untuk membeli daging, membeli pakaian untuk hari raya, maka secara otomatis walaupun harganya tinggi, orang akan berlomba-lomba untuk memenangkan yang namanya fitri. Di sini berarti orang berlomba-lomba untuk ibaratnya memberikan yang namanya penghargaan, memberikan yang namanya hadiah atau reward kepada diri sendiri bahwa untuk membeli suatu pakaian misalnya untuk hari raya ya, ibaratnya menuju hari kemenangan dan sebagainya. Secara otomatis perubahan-perubahan ini akan menyebabkan yang namanya permintaan itu dan harga itu akan seimbang. Kemudian ini ada contoh kasus. Di mana contoh kasus ini adalah permintaan suatu barang yang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 60 min 10P. Di mana Q adalah jumlah barang yang diminta dan V sendiri adalah harga. Buatlah bagaimana ada yang namanya schedule permintaan schedule permintaan. Kemudian yang B adalah gambarkan kurva permintaan barang tersebut. Kita lihat. Tadi persamaannya di sini adalah Q sama dengan 60 min 10P. Ya. Q ini adalah jumlah barang, P ini adalah harga ya. Nah, kita pertama adalah membuat tabel. Membuat tabel perkiraan dengan persamaan Q sama dengan 60 min 10P. Berarti jika harga ini adalah P, jumlah adalah Q. Jika harga dimasukkan adalah 2, maka masuk ke dalam persamaan ke sini, berarti menjadi Q sama dengan 60 min 10P. Ya kan? Berarti Q sama dengan 60 min 10 kali P-nya 2. 20. Berarti 60 min 10 kali 2. 20. Sama dengan 60 dikurangi dengan 20. Maka ketemunya adalah 40.
Sekarang kalau kita masukkan persamaan harganya 3. Ya. Kalau 3 berarti Q sama dengan 60 min 10 kali P-nya 3. 60 min 10 kali 3. Berarti 60 dikurangi 10 kali 3, 30. 60 kurang 30, 30. Sekarang kalau P-nya 4. Kalau P-nya 4 berarti Q sama dengan 60 min 10 kalikan dengan 4. Sama dengan 60 dikurangi 40. Berarti ketemunya adalah 20. Maka berdasarkan schedule permintaan, maka gambar kurvanya sebagai berikut. Jika P tadi dari 0 ya, mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, silahkan ini adalah pemisalannya boleh berapa saja, mulai dari 1 pun boleh, ya kan? Berarti kalau 1 di sini ketemunya berarti ya 50 ya di sini ya. Jadi adanya di sini nih. Nah, boleh, nggak apa-apa. Nah, tapi saya mengambil contoh di schedule permintaan bermulai dari 2. Berarti kalau bermulai dari 2, secara otomatis di sini adalah 20. 2, dengan 40. Atau 40,2. 40 ke 2. 30 ke 3. 30 ke 3. Kemudian 20 ke 40. Ambil garis lurus, ini adalah garis linear. Dan itu adalah Q sama dengan 60 min 10 P. Q sama dengan 60 min 10 P. Ini ya persamaannya. Contoh berikutnya. Ini contoh analisis permintaan ya, atau demand analysis. Permintaan TV berwarna 20 inci. Ditemukan ya fungsi permintaan secara umum sebagai berikut. Q dx sama dengan min 1,4 dikurangi 15 px ditambah 7,5 pr ditambah 2,6 i ditambah 2,5 a. Q dx ini adalah kuantitas permintaan TV berwarna dalam ribuan unit. PX adalah harga dari TV berwarna, dia dalam ratusan ribu rupiah. PR sama dengan harga TV dari merek lain ya. Ini ratusan ribu rupiah. I adalah pendapatan konsumen, ini dalam jutaan rupiah per tahun. A adalah pengeluaran iklan produk TV tersebut. Ini dalam ratusan juta rupiah per tahun. Nah, contoh. Tahun 1996. Harga rata-rata TV berwarna adalah 20 inci. Ya. Ini TV berwarna Samsung yang di Surabaya harganya itu 1,1 juta. Harga TV berwarna ya, merek lain itu adalah 0,9 juta. Rata-rata pendapatan konsumen adalah 10 juta per tahun. Dan total pengeluaran iklan untuk TV berwarna Samsung 20 inci adalah 5 miliar. Yang A, tentukan fungsi permintaan TV berwarna Samsung 20 inci. Kemudian, hitunglah besar kuantitas permintaan TV berwarna Samsung 20 inci. Kemudian gambarkan fungsi dari demand tersebut. Nah, gimana tuh kalau ada soal begitu? Ya, ini soalnya bisa langsung dibahas nih, karena saya tidak di sini tidak menyajikan jawaban di bentuk PowerPoint. Nah, kalau ada soal seperti ini, kira-kira kalau ada soal seperti ini gimana? So, silahkan bantu dipikirkan dulu sambil nunggu azan isya nih, soalnya nih di tempat saya udah mulai azan.
Sebentar ya, sambil nunggu azan ya.
Oke ya, sudah ini saya lanjutkan. Oke ya, kembali ke sini. Ini tadi soal yang akan kita bahas ya, tentang mengenai demand analisis ya. Jadi di sini soalnya itu, saya ulangi, dari permintaan atau kita menganalisis demand di sini, permintaan analisis dari tahun 1996 dari harga rata-rata TV berwarna ya, ini 20 inci, ini adalah Samsung di Surabaya ya, seharga 1,1 juta, dan TV berwarna merek lain, yaitu sebesar 0,9 juta ya. Kemudian rata-rata pendapatan konsumen ini adalah 10 juta per tahun. Dan total pengeluaran iklan ya untuk TV ini berwarna, ini seharga 20 Samsung 20 inci 5 miliar. Nah, tentukan fungsi permintaan TV berwarna Samsung 20 inch, kemudian hitung besar kuantitas permintaan TV berwarna Samsung itu, kemudian gambarkan ya fungsi dari demand-nya itu gimana. Nah, dari permintaan tadi kita harus membuat yang namanya pertama adalah fungsi dari permintaan itu sendiri. Permintaan yang pertama fungsinya adalah fungsi yang pertama ini. QDX sama dengan min 1,4 ya, dikurangi 15 PX, ditambah 7,5 PR, ditambah 2,6 I, plus 2,5 A. Nah, berarti minus 1,5 dikurangi 15 PX ditambah 7,9 kalikan dengan 7,5 kalikan PR-nya 9, dan tadi ini adalah 2,6, I-nya adalah 10, tambah dengan 2,5 kalikan dengan A-nya 50. Maka ketemu persamaan QDX adalah 217,1 dikurang 15 PX. Ini adalah fungsi permintaan yang pertama. Kemudian berikutnya adalah ini akan menjadi yang namanya kuantitas penawar permintaan. QDX tadi ininya adalah 11, berarti 217,1 dikurang 15 kalikan dengan 11. Maka ketemunya adalah 217,1 dikurang 165. Maka ketemunya adalah 51,9. Kemudian setelah yang ketemu dengan kuantitas permintaan, selanjutnya kita menentukan yang namanya titik potong. Di mana titik potong itu QDX ya. Titik potong sumbu QDX atau syarat PX-nya sama dengan 0. Berarti QDX sama dengan 217,1 dikurangi 0 sama dengan 217,1. Maka ketemu titiknya atau titik potongnya 217,1,0. Kemudian bagaimana titik potong sumbu PX? Dengan syarat QDX-nya 0. Maka kalau QDX-nya 0, masuk sini 217,1 dikurang 15 PX. Maka ketemunya adalah 15 PX sama dengan 217,1. Berarti PX sama dengan 14,47 ya. Ini ketemunya kan. 217,1 ini dibagi 15. Ketemunya 14,47. Maka tipotnya ketemu 0,14,47. Nah, dari tipot ini kita bisa menggambarkan dengan menggunakan analis demand-nya ini. Ini kan, titik yang ini adalah yang A tadi, di VX tadi, 0,14,47. Kemudian di sumbu Q-nya adalah 217,1,0 di sini. Maka diambil garis di sini. Ini adalah persamaan dari QDX sama dengan 217,1 dikurang 15 PX. Ini adalah kurva dari permintaan di sini. Nah, kurva permintaan ini juga banyak nih digunakan ya. Ini misalnya ini ada contoh nih hypothetical industry ya, demand curve for new domestic ya, automobiles at interest rate nih, dengan pajaknya adalah 6%, 8% sampai dengan 10%. Nah, ini permintaan mulai dari pajaknya dia 6%, kemudian pajaknya 8%, kemudian pajaknya 10%.
Nah, semakin lama permintaannya ini dengan jumlah yang banyak, dia akan menurun dengan sendirinya kalau pajaknya dia semakin dia tinggi. Berkurang jumlah permintaannya di sini. Tetapi kalau misalnya dia harganya dari tadi kan, dari sini jadi 8 sampai dengan ke 30 ya, di sini titiknya ini ya. Dengan pajaknya yang 6%. Nah, ini pajak 8% juga dia menurun tuh tengah-tengah. Pajakan 10%, nah nambah sedikit permintaannya. Ini artinya apa? Bahwa permintaan dalam suatu kurva ini satu sama lainnya tergantung dari yang namanya keuangannya, tergantung dari seleranya, tergantung dari pendapatannya. Nah, sehingga dengan pendapatannya yang ada, dengan kebutuhan uangnya, dia akan bisa menentukan yang namanya kebutuhannya itu ada di mana. Ini ya, ini yang berhubungan dengan yang namanya supply analysis. Nah, berikutnya saya ingin jelaskan ke teman-teman bagaimana nih ada yang namanya hubungan antara kurva permintaan dan fungsi permintaan. Dari gambar tadi ya, menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kurva permintaan dan fungsi permintaan. Hal ini menunjukkan adanya dua hal. Apa dua halnya, Pak? Perubahan dalam kuantitas permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Pergeseran dalam kurva permintaan tadi ya, yang semula pajaknya dia dari D8% ke pajaknya 6%, dan menunjukkan bahwa adanya yang namanya penurunan dalam suku bunga, meningkatkan permintaan di setiap harga. Kenaikan dalam suku bunga ini menurunkan permintaan dari pajak tadi dari D6% ke D8%. Ini penurunannya. Nah, ini kan secara individual lihat di sini. Jika dia permintaannya dia menurun secara D1 nih, permintaan dari individual 1, dia akan menurun seperti ini. Tetapi dia akan meningkat nih jika D-nya dia naik. Bahkan di pasar permintaannya ada kemungkinan sampai dengan demand yang ketiga itu dia lebih naik lagi. Nah, ini adalah fungsi dari permintaan. Ini ada contoh nih. Ini berikutnya contoh dari yang namanya permintaan kentang di Indonesia. Nah, permintaan kentang untuk periode misalnya 1880 sampai tahun 2008. Di sini ada nih QDS ya, sama dengan 7.609 dikurangi dengan 1.606 PS ditambah 59N ditambah 947I ditambah 479 PW ditambah 271T. QDS sendiri adalah banyaknya kuantitas kentang yang dijual per tahun per 1.000 kilo. PS-nya adalah harga kentang per kilo. N-nya adalah rata-rata bergerak ya. Nah, ini jumlah penduduknya per 1 miliar. I adalah pendapatan disposable per kapita penduduk. PW adalah harga ubi per kilo yang diterima oleh petani. T adalah tren waktu, mulai dari tren waktu dari 1980 dan T2 pada tahun 2018. Jika N-nya 150,73, I-nya 1,76, PW-nya 2,94, dan T sama dengan 1. Bagaimana kita membentuk yang namanya fungsi permintaan kentang tersebut? Ini ya, ini nanti teman-teman bisa coba nih. Bisa coba dari nanti hampir sama mirip dengan tadi. Dengan penyelesaian yang tadi. Hampir sama dengan membuat yang namanya bentuk fungsinya, kemudian menggambar grafik, sampai dengan nanti gambar kurvanya. Itu ya, itu yang berhubungan dengan yang namanya permintaan. Sampai di sini. Silahkan jika ada yang sharing atau mau bertanya, dipersilakan. Ada? Izin saya absen dulu ya kalau misalnya ini ya, sambil ini.
Ini kita absen dulu. Ini pertemuan kedua. Kelasnya kelas Senin malam. Ini nggak ada orangnya ya? Sepertinya belum isi KRS ini, belum lengkap. MC2 ini 0 peserta soalnya nih. Ini punya Bekasi. Ini C2, C1-nya mana? Gak ada ya? Gak ada orangnya nih. Belum isi FRS-nya sepertinya. Muhammad Abdul Muthalib ada? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Oke. Sudarto ada? Sudarto. Hadir, Pak. Saya nggak lihat ininya, jadi harus bersuara ya. Mudiba, Hadir, Pak. Muniba, Hadir, Pak. Sadiwan, Hadir, Pak, hadir. Sofi Aisyah Ismail. Hadir, Pak. Pak, barusan Sofi izin lagi ke toilet dulu. Tapi ada ya? Ada, Pak. Oke. Hadir. Saya save. Oke. Berikutnya masih kosong juga. Yang akuntansi belum pada, untuk akuntansi Karawang belum ini Pak, isi KRS. Masih menunggu persetujuan. Oke, nanti diinfo ya yang C2 ya. Oke, baik Pak. Muhammad ini sama ya, Muhammad Abdul Muthalib tadi sudah saya inikan juga nih. Oke. Ada yang belum saya ini? Mana lagi? Ini kampus A, kampus C2, ini C2 Senin, C2 Senin. Ini C2. Saya menyebutnya kode aja ya, kode kampus ya. Ini punya A, kampus A. 5 peserta. Berarti cuma 5 orang saja yang sudah ngisi FRS ya. Jadi nanti teman-teman yang belum segera isi ya, biar nanti bisa masuk ke FRS-nya ya. Yang sudah. Baik Pak. Oke, monggo silakan. Ada pertanyaan? Inti dari ini mungkin kalau misalnya untuk ini nggak terlalu ya, kalau misalnya untuk hitungan nanti bisa dipelajari kembali, tapi kalau misalnya sekarang kita bisa berdiskusi nih tentang yang namanya permintaan. Ya, apa nih kira-kira yang kita mau kita diskusikan nih berhubungan dengan teori dari permintaan itu sendiri. Silakan. Saya masih bingung sih Pak. Izin bertanya Pak, terkait untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang yang dimaksud dengan faktor non ekonomi itu contohnya seperti apa ya Pak? Belum ada gambaran saya Pak. Belum ada gambarannya ya. Iya. Oke. Yang dimaksud faktor non ekonomi. Ya, Terima kasih Pak. Kita tadi berbicara tentang permintaan ya. Kalau yang namanya permintaan berarti secara otomatis ini kan permintaan itu datang dari konsumen ya. Dengan datang dari konsumen gitu. Kalau datangnya dari konsumen berarti secara otomatis ya kita berhubungan dengan kira-kira konsumen ini dalam membeli sesuatu itu kenapa sih? Gitu. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi ya, mempengaruhi dari permintaannya. Jadi kalau misalnya bahasa begini,
kalau kita Pak mau bikin bisnis, mau bikin suatu usaha ya Pak di masa depan itu, kira-kira saya menjalankan ide saya atau menjalankan dari permintaan dari pasar gitu. Nah, terkadang hal ini yang menyebabkan banyak para pengusaha-pengusaha baru atau mungkin bisnis-bisnis baru, mereka kadang-kadang terjebak dengan ide mereka. Mereka terjebak dengan yang namanya ambisi atau mungkin kreativitas yang mereka miliki, tetapi mereka tidak terjun dulu ke lapangan. Gitu. Sekarang kan namanya dalam suatu usaha yang akan kita buat itu kan yang menjadi ujung tombaknya adalah yang beli atau si konsumennya. Nah sekarang kalau kita punya ide dan ide kita ini sama konsumennya tidak terlalu diminati, berarti alhasil kita tidak akan pernah berhasil memenangkan dari persaingan di pasar tersebut gitu ya. Nah, fokus utama kita hari ini, kenapa kita satu membahasnya hanya permintaan saja. Permintaan ini secara otomatis adalah yang diminta oleh konsumen, yang diminta oleh orang-orang yang akan membeli produk kita. Gitu. Sehingga permintaan yang ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, termasuk di dalamnya berupa barang atau berupa jasa yang kita tawarkan, kita bisa bersaing tuh dengan yang lainnya di dalam suatu persaingan pasar. Dalam persaingan pasar secara otomatis ya harga barang dari si penjual A dan penjual B pasti akan ada bedanya. Bedanya bisa dari jual mahal atau murah. Ada harganya selisih harga di situ. Ada harga orang yang menjual dengan harga murah, tetapi misalnya orang tersebut memberikan pelayanan yang biasa saja. Pelayanan yang biasa aja sehingga orang merasa malas. Dengan orang merasa malas dia belanja, dijutekin sama yang jualnya, maka ini pun akan menjadi alternatif kita menjual harga mahal dengan kualitas kita, misalnya kita ramah terhadap pelanggan. So, Anda bayangkan kalau Anda misalnya ke pasar tradisional deh. Kalau pasar modern, pasar yang ada di mall-mall pasti kan tidak bisa nawar ya karena sudah harganya sudah pasti sudah ada di situ. Paling nanti pembayarannya aja yang bisa ada diskon ya. Bayar kartu kredit atau bayar dengan menggunakan kartu debit bank tertentu gitu kan. Tapi kalau di pasar tradisional ini banget. Kalau misalnya kita membeli produk misalnya yang jualnya itu adalah inci atau koko yang memang dia menerapkan konsep penjualan orang China. Ketika kita membeli suatu barang, misalnya kita membeli sepatu. Nah, ketika kita datang ke toko tersebut, secara otomatis si penjual tersebut akan ramah sama kita. Sampai dia mengeluarkan semua sepatu yang kira-kira diminati sama kita, dia mengeluarkan dan dia pun boleh dicoba di situ. Bahkan sampai mereka ingin memperlakukan kita dengan cara baik, mereka sediakan tempat duduk plus air minum, walaupun itu aqua gelas. Itu artinya apa? Itu artinya pelayanan. Nah, dan orang Indonesia cenderung kita punya budaya itu ingin dilayani. Ketika kita budaya ingin dilayani, maka penjual yang si China tadi dengan penjual orang asli Indonesia, dengan dia jutek dan dia memberikan pun dengan semaunya, mau dibeli mau enggak, pasti akan memenangkan yang tadi harganya lebih mahal sedikit, tetapi ramah pelayanannya. Dan kita pun diberikan spesial dan kita nggak boleh kemana-mana, kita pun duduk, kita tinggal tunjuk sana tunjuk sini, dan kita pun diberikan air minum. Sehingga mereka memberikan pelayanan yang luar biasa. Dengan pelayanan yang luar biasa tersebut, ini adalah salah satu permintaan dan orang akan buyback kembali membeli barang ke tempat semula itu. Itu barangnya. Atau jasa sama. Sekarang jasa. Dulu ada namanya ojek pangkalan. Ojek pangkalan tuh kita kalau mau ngojek kan harus ke pangkalan dulu. Setelah ke pangkalan baru kita dapat ojek. Nah, saat ini dengan menggunakan teknologi Android, orang sudah terkoneksi dengan menggunakan Grab atau menggunakan Gojek ya. Dengan aplikasi ada di handphone, pembayaran pun bisa cash atau bayar pun bisa dengan menggunakan dana digital. Dan
itu lebih memudahkan kita dan dia datang ke tempat yang kita Sherlock, ke tempat yang kita pesan di lokasi kita. Ketika kita pesan pun, dia datang, dia pun di jalan ngajak ngobrol sama kita. Ketika hujan pun dikasih kita jas hujan, dikasih juga helm dan sebagainya. Ini adalah pelayanan. Nah, permintaannya secara otomatis ya ojek online dengan ojek pangkalan akan tertinggal walaupun permintaannya sama-sama nih konsumen yang akan menggunakan jasa online atau jasa yang pangkalan. Nah, ini yang menyebabkan jasa ini pun berkembang dari zaman ke zaman. Oh, ternyata ojek pangkalan itu agak ribet. Kita harus ke pangkalannya, belum jauh dan sebagainya. Tetapi kalau ojek online sesuai dengan aplikasi kita. Sehingga barang dan jasa dari ojek online itu ini menyebabkan penawarannya atau permintaannya ini lebih cenderung dimenangkan oleh yang namanya online tadi. Karena kemudahan dan sebagainya. Kita beli sepatu, beli pakaian dan segala macam. Kita lebih senang di marketplace. Tinggal kita olahraga jari, kita nggak kemana-mana, tinggal kita milih, bayar pun kita menggunakan m-banking, ya. Setelah itu pun kita tinggal duduk manis di rumah dan dia datang ke rumah tanpa kita capek-capek, tanpa kita mengeluarkan energi ke pasar dan tanpa kita menghabiskan waktu untuk ke pasar PP-nya. Bahkan kita bisa mencari alternatif lain, kita bisa mencari kesibukan lain di waktu tersebut. Nah, ini adalah salah satu alternatif permintaan yang dibutuhkan di zaman Society 5.0 ini. Pergeseran dari offline menuju online secara otomatis ini membuat kita itu menjadi lebih, oh ternyata lebih unggul online dibandingkan dengan offline bagi orang-orang yang terbiasa dengan menggunakan kepraktisannya. Tetapi kalau orang-orang yang tidak praktis, orang-orang tua zaman dulu, mereka lebih senang datang ke pasar tradisional. Anda bayangkan sekarang pasar tradisional lebih sepi dibandingkan dengan marketplace. Bahkan sekarang Anda bisa jualan, bisa jadi pengusaha tanpa Anda punya tempat. Hanya dengan online saja sudah cukup. Nah, kemudian selain tadi berbicara dengan harga barang atau jenis barang, atau mungkin caranya barang kita mendapatkannya, pelayanan dalam hal ini, juga bisa dipengaruhi dengan adanya pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen ini mempengaruhi permintaan. Katakanlah harga baju di pasar tradisional 100.000, masuk ke mall harganya 200.000. Nah, tetapi orang yang dia punya uang, yang pendapatannya dia menengah ke atas, mereka lebih suka belanja di mall dibandingkan belanja di pasar tradisional. Alasannya apa? Becek, ya kan? Alasannya apa? Macet, ngantri dan sebagainya. Bahkan juga lebih cenderung banyak pencopet dan sebagainya. Misalnya. Tetapi kalau online gimana Pak? Kalau online tuh lebih enak lagi di rumah doang. Atau mau sambil healing, jalan-jalan ke mall. Di sana juga tempatnya enak, adem, ber-AC dan sebagainya. Pembayaran pun bisa dengan menggunakan kartu. Kefleksibelan ini yang masyarakat saat ini itu dibutuhkan. Apalagi generasi-generasi teman-teman ya. Generasi-generasi X, generasi zilenial ya. Atau ini selalu mengutamakan yang praktis. Beda dengan generasi kolonial ya. Kalau kolonial mereka generasi-generasi yang mereka lebih seringnya enaknya datang langsung. Enaknya coba langsung dan sebagainya. Itu adalah perubahan zaman. Dan hidup selalu akan dihadapi dengan ketiga masa. Masa zaman kolonial adalah orang-orang tua terdahulu. Zaman generasi X adalah zaman-zaman generasi kayak masa transisi antara generasi kolonial dan generasi zilenial. Nah, teman-teman yang sekarang ini kuliah, mungkin yang umurnya masih di bawah 20 tahun, di bawah 30 tahun, ini teman-teman sudah masuk ke dalam generasi-generasi zilenial. Generasi yang praktis, generasi yang ibaratnya mereka nggak mau capek, nggak mau ribet-ribet. Yang penting semua bisa berjalan dengan santai dan dia tidak capek kemana-mana. Kemudian saya pendapatan konsumen apalagi? Preferensi konsumen. Ini fleksibelan dari konsumen tadi ya. Jadi mereka lebih cenderung mana yang mereka sukai. Kemudian apalagi? Perkiraan harga di masa depan. Kira-kira barang yang kita beli hari ini dan masa depan itu
kira-kira kenaikannya berapa. Dengan kenaikan yang tinggi, secara otomatis kalau misalnya barang ya, atau produk seperti kendaraan, atau Anda beli handphone, beli laptop, dan sebagainya, pasti harga itu akan turun ya. Karena akan ada terus yang baru muncul, sehingga yang baru-baru muncul ini selalu dia lebih turun lagi harga yang lama, karena dia sudah second, yang baru lebih mahal. Kemudian ada lagi tren dan mode. Nah ini sama, adanya tren, adanya mode-mode terbaru. Ini yang menyebabkan generasi-generasi zilenial ini lebih cenderung tidak bisa berdiam diri melihat perubahan zaman yang ada. Handphone aja. Handphone saat ini masih 4G. Karena kita masih masa peralihan dari revolusi 4.0 ke revolusi society 5.0. Di Jepang ini sudah mereka menerapkan yang namanya 5G. Kalau ibaratnya gini, zaman dulu dari zaman 1G ya kan, zaman 2G, zaman 3G, zaman 4G, zaman 5G itu nge-lag-nya nggak nge-lag gitu. Jadi kalau sekarang kan masih ada nge-lag-nya nih. Nah nanti di zaman 5G itu sudah nggak nge-lag lagi. Jadi kalau ketika orang bergoyang, orang berjoget itu langsung nggak ada jeda di situ, langsung cepat gitu. Itu adalah perkembangan dari 4G ke 5G. Sudah ada. Jepang sudah ada di situ. Bahkan Jepang saat ini untuk pelayan restoran-restoran, mereka sudah menggunakan robot yang bisa terbang. Robot itu disetting dengan mereka dan bisa mengantarkan makanan ke meja kita. Itu di Jepang. Makanya kemarin pandemi itu juga salah satu percepatan yang luar biasa signifikan dari masa revolusi 3.0 ke revolusi 4.0 yang dipaksakan di zaman pandemi COVID-19. Kenapa saya katakan dipaksakan? Karena di kondisi pandemi COVID-19, orang terkurung di rumah, orang nggak kemana-mana, orang yang nggak terbiasa online, mereka dipaksa untuk online. Bahkan kalau dia kuliahnya mulai masuknya pas pandemi, dia merasakan kuliah cuma setahun. Yang dia hanya menggunakan hibrid. Atau mungkin orang yang kuliah doktor, S3, selesai. 3 tahun mereka kuliah, mereka nggak kenal kampus, mereka online semua. Atau mereka yang kuliah magister, pasca sarjana S2, mereka cuma 2 tahun kuliah, dan alhasil mereka pun tidak pernah ke kampus, wisuda pun online. Ini adalah perubahan tren. Perubahan tren yang dari permintaan pasar ini menyebabkan kita, generasi zilenial itu harus cerdas melihat peluang apa nih yang kira-kira mau kita jadikan sebagai salah satu yang lebih baik di situ. Kemudian apa lagi? Faktor demografis. Faktor demografis, Anda jualan jaket di daerah Jakarta Bekasi yang mayoritas panas di sekitar nggak bakal laku. Coba Anda jualan di tempat dingin, Bandung, Bogor ya, Tasik dan sebagainya, dingin, jaket laku, dicari sama orang, gitu. Bahkan Anda menjual suatu barang dan jasa itu, lihat kondisi geografisnya apa, lihat kondisinya apa di situ. Kira-kira kebiasaan mereka apa? Dengan kebiasaan mereka, dengan cuaca, dengan ibaratnya iklim dan sebagainya, itu menentukan keberhasilan kita di dalam memenangkan permintaan konsumen. Kemudian apa lagi? Usia. Anda jualan kira-kira permintaannya itu, barang Anda itu masuk ke usia berapa? Segmentasi usianya usia berapa? Usia anak-anakkah? Usia remajakah? Usia dewasakah? Ya kan? Atau usia yang memang sudah tua? Kemudian apa lagi? Bisa juga ada faktor-faktor internal, eksternal dari ekonomi ya. Secara keseluruhan, ini juga pengaruh. Faktor keluarga yang memang mayoritas mereka adalah orang-orang yang ibaratnya alim. Anak ustadz, anak kiai. Pakaian mereka pasti dia mencari pakaian-pakaian yang tertutup auratnya. Pakaian koko dan sebagainya, sarung dan sebagainya. Tapi orang-orang yang ibaratnya orang kaya yang generasi-generasi society 5.0 yang kenal dengan yang namanya teknologi yang canggih dan segala macam, mereka pasti memilih yang lebih yang lebih santai, yang lebih automatically dan sebagainya. Nah,
Ini pengaruh. Yang terakhir juga dipengaruhi permintaan itu dari yang namanya kebijakan pemerintah. Pemerintah itu juga mengatur semua kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk permintaan dan penawaran pun, harga pun itu bisa dihadapi atau bisa ditekan harganya oleh pemerintah. Kenaikan harga BBM dipaksa naik, tapi pemerintah menerapkan harganya naik sekian. Stop, ikuti aturan, ikut. Harga beras naik maksimal sekian, ikut gitu. Nah, itu adalah menekan harga pasar. Itu kebijakan pemerintah juga berpengaruh di situ. Makanya salah satu kita gunanya belajar yang namanya teori permintaan ini, kita mempelajari yang namanya karakteristik konsumen. Jadikan posisi kita sebagai konsumen, kira-kira kalau kita jadi konsumen, kita mau beli apa? Kita kira yakin dengan kita mendapatkan apa di situ. Dengan kita mendapatkan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang sesuai dengan hati kita. Kita merasa puas ya, memberikan bintang 5 dengan penilaiannya. Kira-kira itulah yang bisa kita lakukan kembali jika kita menjadi seorang penjual yang menawarkan. Dan permintaan adalah konsumen yang membelinya. Permintaan itu alhasil akan menjadikan salah satu dari kita lebih cerdas dan kita melihat perkembangan-perkembangan yang ada sehingga perubahan dari zaman ke zaman kita tetap bisa memenangkan persaingan di saat persaingan seperti apapun, baik itu di Society 4.0 maupun di Society 5.0. Itu ya. Semoga bisa menjawab. Ada lagi? Silakan. Kita nanti masuk kembali di sesi berikutnya di jam 8:10 ya. Kalau kita kelar jam 8, kita break dulu 10 menit ya. Buat saya rehat dulu. Nanti seperti biasa, untuk absensi dan sebagainya ya, karena ini masih belum mengisi FRS-nya belum lengkap ya. Seperti biasa, di note juga ya di grup WhatsApp-nya. Jadi yang hadir hari ini tulis namanya ya. Kasih note di paling atasnya, presensi pengantar ekonomi mikro tanggal 25 bulan 3 2024 pertemuan kedua. Baru setelah itu dituliskan nama lengkap secara berantai. Monggo silakan jika ada pertanyaan kembali. Nanti bahan akan saya share di Adlink ya. Ada? Kalau tidak ada, kita break aja ya. Kita break 15 menit ke depan, kita masuk nanti jam 8:05 ya. Kita break 15 menit untuk sesi berikutnya di mata kuliah pengantar ekonomi makro. Saya cukupkan ya di sampai sini untuk pertemuan kedua untuk pengantar ekonomi mikro. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari.